Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita awali kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada ayat yang ke-67. Ini adalah berita tentang perintah Allah atas Bani Israel agar supaya mereka menyembelih sapi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Wa idz qala, dan ingatlah ketika berkata Musa, Nabi Musa, liqaumihi, pada kaumnya, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, dia Allah menyuruh kalian, antadzbahu, supaya kalian menyembelih baqaratan, sapi betina. Jadi Nabi Musa itu berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian supaya kalian menyembelih sapi betina. Maka apa respon daripada Bani Israel? Qalu, mereka mengatakan, atattakhiduna huzwa. Atattakhiduna, apakah engkau hendak menjadikan kami huzwan, sebagai olok-olokan? Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka sebelumnya telah menyembah anak sapi yang terbikin dari emas, sehingga ketika mereka diperintah untuk menyembelih sapi, maka itu dianggap sebuah olokan, dianggap sebuah penghinaan. Lek wong Sidoarjo ojo polahe awak dhewe mari nyembah sapi, mari ngene dikongkon nyembelih sapi. Jadi mereka menganggap itu adalah sebuah olokan. Tetapi kemudian ketika Nabi Musa mendapatkan sebuah jawaban demikian itu, qala, berkatalah Nabi Musa, a'udzubillah, aku berlindung pada Allah, an akuna minal jahilin, agar supaya aku tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka seringkali ketika orang tersebut itu tidak siap untuk diingatkan. Sekali lagi, ketika orang itu tidak siap untuk diingatkan, apalagi mereka merasa dirinya benar, biasanya dia tersebut itu akan melakukan perlawanan kepada siapa yang memberikan peringatan itu. Kenapa? Karena di dalamnya ada keingkaran. Karena mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu benar. Maka benar kata Allah ketika Allah berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir itu sama saja atas mereka. Apakah kau beri peringatan atau tidak? Ya, mereka tidak percaya. Kenapa? Karena sudah ingkar dari awal, kekeh pada kekafirannya. Maka para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nah, orang-orang yang menolak kebenaran itu bahasanya Nabi itu adalah termasuk al-kibr, yaitu orang yang sombong. Sehingga Nabi mengatakan al-kibr
Orang yang sombong itu adalah batarul haqqi, orang yang menolak kebenaran, wa ghamdun nas, dan meremehkan manusia. Jadi ketika orang tersebut itu menolak kebenaran, itu biasanya itu adalah mereka merasa dirinya adalah lebih benar daripada kebenaran yang disuarakan oleh orang lain kepada dirinya. Misalkan, kalau sekiranya tidak ada intervensi FIFA, maka kejadian yang ada di Penjuruan itu, mereka yang melakukan akan bertahan bahwa dirinya mereka itu punya alasan untuk menyemprotkan gas air mata itu. Tetapi ketika kemudian ada sebuah saksi-saksi yang menyaksikan, yang menyuarakan bahwasanya tidak ada kerusuhan sebelumnya, tetapi kemudian gas air mata itu memang sengaja untuk disemprotkan. Kenapa mereka ingin bertahan terhadap apa yang mereka lakukan? Karena satu, mereka tidak ingin dianggap salah. Itu yang pertama. Oleh karena itu, kenapa iblis itu kok bertahan, tidak mau disuruh sujud kepada Adam? Karena dia tersebut itu adalah menganggap bahwa dirinya itu benar. Sehingga kemudian ketika ditanya oleh Allah, ma mana'aka antas juda, apa yang menghalangi kamu tersebut itu wahai iblis, ketika aku perintahkan engkau tersebut itu untuk bersujud kepada Adam. Jadi ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala iblis tersebut itu, apa jawabannya? Qala ma man'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku perintahkan kamu untuk bersujud kepada Adam? Qala ana khairum minhu. Aku ini lebih baik daripada dia. Jadi kesombongan itu adalah pintu pertama yang menjadikan orang itu menolak kebenaran. Jadi kembali lagi kepada persoalan, maka ketika Bani Israel itu diperintahkan oleh Allah lewat Rasulnya agar supaya mereka tersebut itu menyembelih sapi, maka mereka menganggap bahwa ini adalah sebuah olok-olokan. Para jamaah sekalian, maka kemudian di ayat berikutnya, ayat ke-67, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Mereka bertanya kepada Nabi Musa. Mereka berkata, ud'u lana, wahai Nabi Musa, ud'u lana, berdoalah engkau untuk kami, rabbaka, kepada Tuhan. Tolong engkau berdoa kepada Allah untuk kami. Yubayyin lana ma hiya, agar supaya Allah itu memberikan penjelasan kepada kami tentang sapi yang harus kami sembelih itu kayak apa. Maka kemudian Allah menyatakan qala, artinya Nabi Musa itu mengatakan innahu, sesungguhnya dia Allah, yaqulu, dia Allah itu berfirman, innaha, sesungguhnya sapi yang harus disembelih adalah baqaratun, sapi betina, la faridun, yang tidak tua, wala tikrun, dan tidak muda. Sapi yang harus disembelih itu adalah sapi yang enggak tua, ya gak nom. Apa itu? Pertengahan. Awanun baina dzalik, pertengahan di antara itu. Tapi ya poweh gitu ya. Tapi duduk untune entek. Utawa duduk sing untune durung metu. Jadi duduk enom, duduk tuwek. Artinya kalau bahasa sekarang itu gadis, dia masih perawan. Lalu kemudian apa? Faf'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah apa yang kalian itu diperintahkan. Andaikan Bani Israel kala itu adalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kira-kira mudah nggak untuk mencari sapi yang semacam itu? Mudah sekali, karena kriterianya itu adalah gak nom,
gak tuwek, gak nom. Maka untuk mencari di pasar-pasar sapi banyak itu yang semacam itu. Tetapi mereka banyak tanya. Mereka bertanya lagi. Lalu kemudian apa? Mereka datang kepada Musa qalu dengan mengatakan, "Ud'u lana rabbak." Sekali lagi wahai Musa, tolong engkau berdoa kepada Tuhanmu untuk kami, yubayyin lana ma launuha, supaya dia Allah tersebut itu memberikan penjelasan kepada kami ma launuha, apa warnanya sapi yang harus kami sembelih. Wake sapi sing gak nom, sing gak tuwek, tapi warnanya macam-macam. Daripada nanti sekadung tak sembelih tibane gak cocok keliru. Tolong berikan penjelasan supaya kami ini mantap di dalam menjalankan perintah ini. Ya ini ngeyel ini. Maka kemudian kalau ada orang sekarang ini raja ngeyel itu ya wis ada darah-darah Bani Israel. Yang berikutnya, ketika kemudian mereka tersebut itu meminta agar supaya dijelaskan mengenai warnanya, qala berkatalah Nabi Musa, innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Sesungguhnya dia Allah itu berfirman bahwa sapi yang harus disembelih itu adalah baqaratun safra faqi'un launuha, yaitu sapi yang kuning, faqi'un yang matang, yang tua, jadi kuning tua keemasan itu, launuha warnanya. Mereka itu tidak sadar bahwa jawaban Allah itu adalah menohok lebih keras lagi terhadap apa yang pernah mereka lakukan, menyembah sapi yang terbikin dari emas. Kenapa? Karena ngeyel, sehingga bahasa tinju itu uppercutnya itu kena mereka. Tidak hanya sekedar hook kanan, hook kiri, tetapi kemudian uppercutnya itu. Maka kemudian apa? Warna kuning keemasan itu yang tua itu adalah tasurru, menjadikan senengnya an-nawirin, orang-orang yang melihatnya. Jadi lah ono sapi warnane koyo ngono iku bres, kira-kira seneng gak? Jadi sampean sekarang aja ayam yang warnanya ireng kabeh, sak mripate ireng, sak cucuke ireng, sak ilate ireng. Oh iya, maka itu mahal itu. Ayam apa namanya? Cemani. Ayam cemani. Larang itu. Dan yo sapi, nah, warnanya gitu semuanya. Idepe alising warna ngono kabeh. Sak buntute ora ana sing warna liyane. Semuanya itu adalah warna kuning keemasan. Maka para jamaah sekalian, pasti sapi yang semacam itu menyenangkan setiap orang yang memandangnya. Tetapi sudah jelas ini ya setakon. Coba bayangkan. Kenapa? Mereka banyak tanya itu sebetulnya adalah bek-bek nih. Kalau kemudian sapi yang diinginkan oleh Allah itu nggak ada, maka kemudian mereka terbebas dari perintah menyembelih. Jadi sebetulnya ini adalah sebuah pertanyaan sekaligus mereka ingin lari dari perintah menyembelih. Nah, para jamaah sekalian, langsung kemudian kita lanjutkan di ayat berikutnya. Ayat yang ke-70, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma. Setelah dijelaskan kene kabeh itu mereka ngomong, sing warna ngono akeh. Teko Madura ya warnane ngono. Teko Bali ku ya ana sing warnane ngono. Kira-kira sing apa lagi itu? Qalu, mereka berkata lagi, ud'u lana rabbak. Wahai Musa, tolong engkau berdoa kepada Tuhan, yubayyin lana, supaya dia memberikan penjelasan kepada kami. Ya.
Mahi, tentang sapi yang harus kami sembelih. Kenapa? Innal baqarata syabaha alaina. Karena sapi yang dimaksud itu masih samar bagi kami itu. Sedurung jelas tenanan. Itulah kalau saya lega wong ngeyel itu gak meneh. Maka kemudian apa? Mereka memberikan perjanjian di ujung ayat itu, wa inna insyaallahu lamuhtadun. Sesungguhnya kami, jika Allah mengendaki, lamuhtadun, sungguh kami ini adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Akhirnya kemudian setelah itu Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Rob, ngapunten ya Rob, umatmu mokong-mokong ini. Tolong ya Rob, ya, memberikan sebuah penjelasan yang lebih detail lagi ya Rob. Maka kemudian Allah katakan, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tusirul ardh wa la tasqil harf. Qala, berkatalah Musa, innahu, sesungguhnya dia Allah, yaqulu, dia Allah tersebut itu berfirman, innaha, sesungguhnya sapi yang diperintahkan untuk disembelih adalah baqaratun, sapi betina, la dalulun, yang tidak pernah digunakan untuk tusirul ardh, untuk membajak tanah, nggak tahu dipakai nyingkal, derojul, wala tasqil harsa, dan tidak pernah dipakai untuk mengairi ladang atau sawah. Digawe garu ya ora tahu, nyingkang derojul gak pernah. Artinya adalah sapi ini bukan sapi pekerja, tapi sapi kontes, ingon-ingon, kiap-kiapian. Biasanya kan gitu Pak. Akhirnya kemudian apa? Lah kira-kira golek sapi yang semacam ini gampang apa enggak itu nanti. Lah sapi tersebut itu di samping tidak pernah digunakan untuk membajak tanah, tidak pernah dipakai untuk mengairi ladang, musallamatun, sapi itu adalah tidak cacat. La syiyata fiha, tidak ada belang di dalamnya. Warnane kudu kuning bes kabeh. Atau ya apa ya untu-untune ya kuning ngono. Jadi ternyata apa? Kalau mereka berkata, al-an, sekarang cipta, engkau telah datang bil haqqi, dengan membawa penjelasan yang benar. Fadzabahuha, dan mereka pun pada akhirnya menyembelihnya. Wa ma kadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak bisa mengerjakan perintah itu. Kenapa? Untuk mencari sapi yang semacam itu kangelan. Begitu kemudian mendapatkan penjelasan itu, kemudian mereka mencari. Ternyata kemudian mereka mencari di sana kemari, ditebar, intelijennya ditebar, sampai di googling itu kira-kira. Dia searching itu di Google itu, sapi kayak gini ono enggak model. Ternyata ngelipet orang enggak. Akhirnya kemudian dia mengerahkan drone untuk kemudian mencari itu sapi yang dimaksud. Ternyata sapi itu adalah lepas di tengah hutan. Sapi itu adalah dimiliki oleh seseorang, orang yang saleh. Kemudian ketika mau meninggal dunia, itu pesan kepada istrinya, Dek, aku pesen ya sapi, kowe ngerti toh? Ya Mas, sapi ini tak culno nang ngene hutan. Lalu kemudian sapi ini tidak akan pernah kemudian nurut, tidak akan pernah mau dipegang kecuali oleh anak yang soleh. Dia punya anak laki-laki. Maka ketika kemudian orang tua yang soleh tadi meninggal dunia, maka sapinya lepas itu Pak, di tengah hutan. Pada akhirnya kemudian datanglah mereka Bani Israel itu, kemudian dapat kabar-kabar dari dari kelompok Instagramnya, dari kelompok WA-nya itu, wah ini gitu ono cah, tapi gak ngerti aku saiki sapi ini nanti.
Begitu kemudian mendatangi anak yatim ini, kemudian jarine kue duwe sapi. Iya, tapi apa namanya, sapi ku ada di tengah hutan. Dolan boleh? Enggak. Cekak-cekakan itu ngomong, dolan boleh? Enggak. Wis lihat nih, kue njaluk piro? Enggak. Kangenan tahun mereka itu. Maka kemudian apa? Setelah itu kemudian mereka mendesak betul kepada anak ini agar supaya menjual. Wis ngene rek. Kowe njaluk piro wis tak kei. Sak jalukmu. Akhirnya kemudian anak ini tersebut itu menyatakan, oke, kalau memang itu silakan kumpulkan hartamu, tempelkan nanti pada sapiku yang ada itu, ya, yaitu koin emas. Kalau itu sudah nempel pada seluruh kulitnya, maka itulah harganya. Akhirnya kemudian anak ini lari ke hutan dan kemudian dipanggil dengan nama Allah. Sapi ini kemudian datang. Kenapa? Anak ini anak soleh. Lek gak pak, gak karu-karuan, lihat gak karu-karuan. Kok banteng ini? Banteng itu kan angel itu, cekelan itu. Ya, angel, tuturan. Lalu kemudian apa? Setelah itu kemudian sapi ini dekat dengan orang-orang, lalu kemudian disuruh nempeli koin emas tadi. Maka itu kemudian sudah selesai nempel semuanya, itulah harganya. Jadinya apa? Mahal. Kira-kira tuku biasanya wingi-wingi itu, katakan itu harganya cuma 15 juta. Nek ini kono sesak miliar setengah. Jadi itu sampai begitu. Kenapa? Kakean ngeyel, kakean takut. Maka kemudian apa? Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah, surah Al-Maidah pada ayat yang ke-101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu, jangan kalian itu bertanya an asya'a, tentang perkara-perkara, itu bedalakum, jika kalian itu dijelaskan, tasukum, akan menyulitkan kalian, akan menyusahkan, menyulitkan kalian. Ojo kakang takon, lewat jitarannya jelas, ya wis lakonon, tidak usah kakang tanya. Maka kemudian hal ini pernah di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerangkan tentang kewajiban haji. Ya. Ketika Rasul menerangkan tentang ibadah haji, maka kemudian mereka tersebut itu bertanya kepada Rasul, yaitu surat tentang haji, yaitu surat yang ketiga ayat 97 Ali Imran, ya. Ketika Rasul itu sudah menerangkan tentang ibadah haji, mereka bertanya, ya Rasulullah, akulla amin, apakah setiap tahun kami ini wajib untuk berhaji ya Rasul? Gimana bapak-bapak? Tiap tahun gimana? Wajib haji tiap tahun gimana? Oh, saya itu lo daftar Sidoarjo. Antrinya berapa? Ya. Iya. Game over ya kan? Apalagi umur 50 kayak daftar.
Saumpamane yo kelakon 30 bulan 30 tahun zaman sik urip. Mlakune wis. Padahal ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Lebih mengedepankan fisik itu. Nah, maka kemudian ketika Nabi ditanya, "Akulla amin, apakah tiap tahun ya Rasul?" Nabi diam, fasakata, Nabi itu diam. Lalu kemudian mereka bertanya lagi, "Akulla amin, apakah tiap tahun ya Rasul kami berkewajiban untuk ibadah haji?" Nabi diam. Kali ketiga mereka bertanya, "Akulla amin ya Rasul, apakah tiap tahun kami tersebut itu berhaji?" Maka kemudian Rasul diam. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan, "Lau qultu na'am, sekiranya aku mengatakan ya lawajabat, maka wajib tiap tahun untuk berhaji." Kalau tiap tahun kalian diwajibkan berhaji, kalian tidak akan pernah mampu. Maka itu menyulitkan. Iku yo oleh kakean takon itu. Ya. Maka kemudian apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan, "Inna ahlaka man kana qablakum." Sesungguhnya yang menjadikan hancurnya umat-umat sebelum kalian dulu itu adalah kathratu su'alihim, yaitu banyaknya pertanyaan mereka ala anbiyaihim, atas nabi mereka, kakak takon nabi wakhtilafuhum, dan banyaknya berselisihnya mereka tersebut itu pada nabi mereka. Jadi begitu. Jadi Nabi itu sampai mengatakan begitu. Utrukuni, Nabi mengatakan, ya, utrukuni ma tartukum, biarkanlah apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Wis aja bantah. Lalu kemudian apa? Fa idza haddatsukum fakhudhu anni. Apabila aku ngomong pada kalian, ambillah apa yang datangnya dariku. Jadi kalau saya ini berkata, bertutur kata Nabi, ambil dari fa innama halaka man kana qablakum. Sesungguhnya hancurnya, binasanya orang-orang dari sebelum kalian, umat sebelum kalian adalah bikasrati su'alihim, karena banyaknya pertanyaan mereka, wakhtilafihim, dan berselisihnya mereka ala anbiyaihim, atas para nabi-nabi mereka. Gitu Bapak. Maka kemudian apa yang kemudian disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka katakan sami'na wa ata'na. Katakan kami dengar dan kami mentaati. Saumpamane awak dhewe ora iso nglakoni, aja ngeyel. Paham ya? Berdoalah kepada Allah supaya bisa mengerjakan itu. Jadi kenapa sih sholat maghrib 3 rakaat? Subuh mari istirahat kok 2 rakaat. Maghrib mari pegel-pegelnya bergawe lah kok 3 rakaat. Ya sudah, apa yang didatangkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kalian sudah kerjakan. Tidak usah banyak tanya. Bertanya lagi, kenapa sih sholat yang siang itu disirkan, sedang sholat yang malam itu suaranya di lah kok kena apa? Kemudian maghrib yang ketiga, sholat rakaat yang ketiga atau isya itu ada 3 dan 4 rakaat, apa yang rakaat ketiga dan 4 itu adalah apa? Disirkan. Artinya jawab apa? Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, karena memang itu aku diperintahkan, maka wa ana minal muslimin, katakan aku adalah
berserah diri kepada Allah. Itu para jamaah. Jadi jangan seperti Bani Israel. Akhirnya kemudian apa? Mereka harus membayar mahal. Akhirnya kemudian apa itu entek mereka tersebut itu di dalam membayar sapi yang diperintahkan oleh Allah itu sama bahkan lebih daripada ketika mereka tersebut itu mengumpulkan emas untuk kemudian dicetak untuk menjadi anak sapi. Apa ini pelajarannya? Yang pertama, kenapa Allah tersebut itu memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi? Dikarenakan mereka tersebut sebelumnya adalah menyembah kepada sapi agar supaya hancur keyakinan mereka, ya, pikiran mereka, hati mereka tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi sisa-sisa terhadap penyembahan sapi itu. Mereka menyembelih dalam rangka adalah bahwa sapi yang mereka sembah itu adalah tidak memiliki kemuliaan sama sekali. Ya, jadi tidak layak makhluk menyembah makhluk. Menungso nyembah menungso gak layak, apalagi manusia menyembah hewan. Apalagi hewannya itu kemudian tekok mas, gak layak sama sekali. Saya itu lupa di wilayah India itu adalah ada orangnya itu yang dianggap titisan Tuhan, titisan dewa. Ya. Astagfirullahaladzim, saya itu lupa namanya. Ya, saya itu lupa. Jadi akhirnya kemudian Tuhan kok setruk gitu, dan akhirnya mati Tuhan. Ya, aneh-aneh manusia. Wah, kalau di India tuh lebih parah lagi. Ada yang mereka menyembah sapinya. Dan kemudian sampai kemudian mereka rela untuk raup kencingnya sapi. Sudahlah, kalau sudah manusia itu menyembah kepada selain Allah itu pasti hina. Itu pasti hina. Tapi kalau manusia itu menyembah kepada Allah itu pasti mulia. Nah, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kembali lagi kepada surat yang ke-59. Surat 59 Al-Hasyr itu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-7, di ujung ayatnya ada kalimat wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian fakhudhuhu, ambil, wa ma nahakum anhu, dan apa yang dilarang oleh Rasul pada kalian fantahu, cegah. Fattakullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu amat sangat berat sekali siksaannya. Jadi sederhana itu. Bahkan sebagai bukti kalau kita ini adalah mencintai Allah, itu syaratnya adalah kita harus mengikuti Rasulnya. Ya, maka di surah yang ketiga ayat ke-31 Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jika kalian adalah mencintai Allah, apa syaratnya kalau kita ini mencintai Allah? Kita diakui oleh Allah, ungkapan kita mencintai Allah, syaratnya apa? Fattabi'uni, maka hendaklah kalian itu mengikuti aku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ketika kita kemudian mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah bagaimana berkeluarga, bagaimana kita tersebut beribadah, bagaimana kita tersebut itu sebagai pemimpin mengikuti Rasulullah, apa kata Allah? Yuhibbukumullah, niscaya dia Allah akan mencintai kalian. Jadi ikuti Nabi, karena Nabi itu dihadirkan, diutus oleh Allah untuk diikuti. Maka syahadat itu ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha illallah, yaitu menolak segala apa yang dianggap Tuhan selain Allah. Apapun selain Allah itu tolaklah. Kalau mereka tersebut itu dianggap sebagai Tuhan, maka tolaklah. Lalu kemudian diteguhkan, diisbatkan illallah, kecuali Allah. Yang berikutnya apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Untuk apa? Rasulullah Muhammad itu diutus untuk diteladani, untuk diikuti. Maka mencintai Nabi tidak cukup orang itu hanya bersolawat. Bersolawat diperintah, iya. Kita dianjurkan oleh Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala pun juga memerintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah itu memberikan salawat, begitu juga malaikat tersebut itu mengungkapkan atau menyampaikan salawat Allah kepada Rasulullah Muhammad. Maka ya ayyuhalladzina amanu, perintahnya wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslim. Bersalawatlah kamu kepadanya dan ungkapkan salam sejahtera kepadanya. Jadi orang yang bersalawat kepada Nabi itu satu di antara tanda ia tersebut itu mencintai Nabi. Apakah cukup itu? Tidak. Bersalawat itu artinya, kalau kalimat salawat berawal dari kalimat sholah, itu juga artinya menyambung. Sama dengan sholat itu adalah suatu ibadah, doa, rangkaian ibadah yang menyambungkan antara seorang hamba kepada Khalik. Maka bersolawat itu, kita bersolawat agar supaya kita tersebut itu nyambung rasa dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nyambung cara ibadah kita dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa artinya kita bersolawat tapi cara ibadah kita narang sendiri? Dalam masalah salat, Nabi menyatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya apa? Kita ini gak pernah melihat Rasulullah salat. Maka pelajari hadisnya. Lah kalau kemudian melihat hadis itu secara utuh, jangan parsial. Sekali lagi jangan parsial. Masalah sujud tersebut itu, apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tersebut itu adalah sujudnya Nabi tersebut itu adalah mendahulukan kedua tangannya, telapak tangannya, baru kemudian lututnya. Tetapi kemudian diriwayatkan oleh yang lainnya itu adalah sama sahihnya, itu adalah mendahulukan kedua lututnya, baru kemudian ya. Jadi begitu. Itu ada keduanya. Jangan kemudian karena kita tersebut itu tahunya hanya kemudian mendahulukan tangannya, menyalakannya lututnya. Jangan. Dua-duanya itu ada sahih, kedua-duanya. Kenapa Abu Hurairah tersebut itu mendapatkan ini? Ya, Abu Hurairah itu adalah masuk Islam, menjadi muridnya Rasul, sahabat Nabi, ketika Nabi itu sudah sepuh. 3 tahun sebelum wafatnya Rasulullah, Abu Hurairah masih Islam. Sehingga Nabi ya kira-kira kurang lebih usia 60 tahun. Maka ketika itu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud itu mendahulukan tangannya baru lututnya. Sedang yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr
Itu sahabat yang lebih awal masuk Islam, itu adalah melihat Rasulullah ketika sujud itu adalah mendahulukan lututnya, baru kemudian paham ini. Jadi artinya apa? Jenengan bisa memilih. Lek sampean kepingin diarani tuwek, ya tangannya dhisik baru dengkule. Ya gak ngono maksudnya. Silakan mau lututnya mau, yang jangan sampai kepalanya dulu, itu saya pesankan. Jangan sampai kepalanya dulu, itu saya wanti-wanti. Ya ojo sirang. Engko mari ngene dengkul kanane marono tangan kiwane. Ya gak begitu. Pilihannya dengkule dhisik apa? Ya ojo bareng. Ya kok lek bareng. Kerodok ini. Nah, artinya apa? Kita mengkaji itu lebih menyeluruh sehingga gak gampang nyalahne orang. Model tasyahud itu ada banyak. Model iftitah itu juga banyak. Silakan kaji semuanya itu supaya ben gak gampang nyalahkan orang. Gitu maksudnya. Ya. Nah, kembali lagi kepada apa? Kepada persoalan bahwa ini pelajaran buat kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita ini tidak gampang membantah apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah anjurkan. Kalau sekiranya jenggot itu kemudian Rasul itu menganjurkan, bukan wajib. Kalau sekiranya kemudian ingun jenggot sing apik, sing gak gelem ngingu aja milokne, paham ya? Lah sing ngingu jenggot aja milokne sing gak jenggotan. Lah nek gak tukul apa terus dipaksa to? Umbut betua tubuh kan gitu. Ada memang orang itu yang kulitannya jenggotnya orang metu-metu. Paham itu ya? Jadi dilihat ini kenapa. Nah banyak sekali. Belum lagi pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakaian Rasulullah itu yang istimewa itu kayak apa? Apakah jenengan ini? Orang tidak ada nggak gini, apalagi yang saya pakai nggak ada Rasulullah itu kain itu loh, kain ya. Mari ini dilepet dari loro, setelah itu dilubangi tengahnya. Ya kok kalau duit apa? Jadi itu dilepet, dilipat jadi dua, tengahnya itu dilubangi, dimasukkan ke kepalanya Rasul. Setelah itu sampingnya apa? Ditali. Paham ya? Itu kenapa ketika Rasul itu kalau sujud itu kelihatan ketiaknya, karena memang begitu pakaiannya. Paham? Lalu kemudian orang usah penting pakaian itu nutup auratnya, itu penting. Modelnya kayak apa? Silahkan. Ojo al ngapertuan mencepetu. Pokoknya itu, ngerti? Pakaian sing longgar, ojo nyamper, sing sarung yang ngono, nggak sarung putih, sidine kelihatan, ini dilatih kan itu ya, ojo gitu, paham? Masih sampean nggak sarung itu, didelok dhisik, pemane jubah tok tapi gak nggawa celana blas, ya gila gitu, ya. Sing sholat neng gede bunyi sepanku muntah. Oleh karena itu para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaji Al-Quran secara menyeluruh supaya kita nggak gampang menyalahkan orang. Golek guru ake-ake. Sekali lagi, carilah guru sebanyak-banyaknya.
Ojo mari ngono lek gak iku enggak, jangan goblok teman. Gak iso pinter. Saya dulu tidak mencukupkan seorang guru. Banyak saya cari itu. Di sana ada orang alim tak parani, di sana ada orang alim tak parani, di sana ada orang alim parani. Kalau saya ngaji, saya ijen privat ke rumahnya. Iya, gak ada kendaraan numpak bis kota dulu itu Pak. Duit gak ono gandol. Lah betul. Ya, terus pokoknya ono truk cak sakit menika. Ayo Dek. Ya sudah, alhamdulillah demi untuk apa? Ilmu. Lah sampean guru siji lek gak gelem. Lo kapan pinter nih? Imam Asy-Syafi'i itu gurunya bukan puluhan, lebih dari itu. Maka mereka itu jadi orang-orang hebat karena banyak mencari sumber ilmu. Nah, para jamaah sekalian, saya kira itu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Nanti setelah peristiwa menyembelih ini, ada peristiwa pembunuhan yang terkait dengan masalah sapi yang disembelih itu. Apa dan bagaimana, ikuti kisahnya di pertemuan yang akan datang di gelombang yang sama. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.